Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa, selamat jumpa kembali di channel Yafsil Ismal. Silakan yang belum subscribe di subscribe, artinya berlangganan, gratis. Kita lanjutkan taklim kita pada saat ini. Mewaspadai tipu daya setan, bagian yang kelima. Sumber menjadi muslim sehat dan hebat dengan ruqyah syariah oleh Kiai Haji Fadlan Abu Yasir LC. D. Sepak terjang setan terhadap manusia. Setan-setan dari golongan jin selalu berusaha menyesatkan manusia. Maka dengan berbagai caranya mereka berusaha dekat dan berinteraksi dengan manusia untuk mempengaruhi manusia. Berikut ini perilaku, sikap, dan sifat setan terhadap manusia. 1. Setan bersifat sombong dan hasad. Setan selalu menyombongkan diri terhadap manusia karena ia merasa lebih baik daripada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pernyataan iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai alasan tidak mau sujud penghormatan kepada Adam dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 12, yang artinya iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya," yaitu Adam. "Engkau telah menciptakan saya dari api, sementara engkau menciptakannya dari tanah." 2. Setan mengganggu manusia sejak dilahirkan. Sejak bayi lahir dari kandungan ibunya, setan sudah mulai menggodanya dengan tusukan jarinya. Abu Hurairah berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam ditusuk oleh setan dengan jarinya pada lambungnya saat dilahirkan, kecuali Isa bin Maryam. Setan bergerak menusuk, maka hanya menusuk pada hijab." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Maryam dan putranya berkat doa istri Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 36 yang artinya, "Maka ketika melahirkannya, dia berkata, 'Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan,' padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon pelindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." 3. Setan makan dan minum dengan tangan kiri. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya, dan apabila ia minum, maka minumlah dengan tangan kanannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim. 4. Setan berusaha memperoleh makan gratis dan bermalam gratis di rumah-rumah manusia. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seseorang dari kamu masuk ke dalam rumahnya, lalu menyebut nama Allah ketika memasukinya dan ketika hendak makan, berkatalah setan kepada sesamanya, 'Tiada tempat bermalam dan tiada makan malam untuk kamu semua.' Dan apabila seseorang masuk ke dalam rumahnya tidak menyebut nama Allah ketika memasukinya, maka berkatalah setan, 'Kamu semua telah mendapat tempat bermalam.' Jika dia tidak menyebut nama Allah ketika hendak makan, berkatalah setan, 'Kamu semua telah mendapati tempat bermalam berikut makan malam.'"
Hadis riwayat Muslim. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, kami apabila berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lalu dihidangkan makanan kepadanya, kami tidak menyentuh makanan tersebut sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu menyentuhnya. Suatu hari dihidangkan kepada kami makanan. Tiba-tiba datang seorang budak wanita yang ingin mencicipi. Begitu melihat makanan di hadapan kami, ia langsung mengulurkan tangannya untuk menyentuh makanan tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian memegang dan menahan tangan budak wanita itu. Kemudian datang juga seorang Arab Badui yang ingin mencicipi lalu mengulurkan tangannya ke makanan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang tangannya. Rasulullah kemudian bersabda, sesungguhnya setan akan ikut makan makanan yang tidak disebutkan nama Allah sebelumnya. Setan menyertai budak wanita, lalu setan itu bermaksud mengambil makanan dengan menggunakan tangan budak wanita itu. Demikian juga setan datang menyertai orang Arab Badui untuk mengambil makanan, dan karena itulah saya pegang dan saya tahan tangan kedua orang tadi. Demi zat yang diriku di tangannya, sesungguhnya tangan setan itu berada pada tangan saya bersama tangan orang itu. Dalam riwayat lain, kemudian beliau menyebut nama Allah dan makan. Hadis riwayat Muslim 102/2017. 5. Dengan bismillah di akhir makan, setan muntah sehabis makan bersama Anda. Dari Umayyah bin Makhshi Asy-Syahabi radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang duduk dan ada seorang laki-laki sedang makan tidak membaca basmalah sampai makanan tinggal satu suap. Maka ketika mengangkat tangannya ke mulutnya sambil membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam tertawa kemudian berkata, setan senantiasa ikut makan bersamanya. Maka ketika ia menyebut nama Allah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Pemirsa, demikian saja dulu taklim kita saat ini, dan kita sudahi. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah mengunjungi channel Yapsil Ismail. Silakan di subscribe bagi yang belum subscribe. Subscribe artinya berlangganan, gratis. Dan tekan juga tanda lonceng agar dapat pemberitahuan berikutnya. Dan saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.